Disiarkan dari studio terbaik di alam dunia, di alam barja dan di akhirat. Inilah dia podcast campur aduk caduk podcast X Berita Kalapanunggal. Yeah. Ulah mau kasar Bisi dia, bisi dicokot, bisi terjadi monetize orang di YouTube. Baik, terima kasih hari ini saya telah kedatangan orang yang sungguh anak muda yang menjadi inspirasi. Dia seorang inspirator, yaitu Kang Dery dari Cigoong. Baik. Diperkenalkan dirinya. Ini suatu kehormatan sebenarnya saya berada di BK. Ada. Lesya di lamot jalan lawan nuansa kakolotan gitu ya. Rada klasik gitu. Perkenalkan sebelumnya saya Deriana kalau misalkan nama lengkap. Kalau panggilan itu Cangder. Nah, itu panggilan akrab lah. Kalau teman-teman manggil ke saya itu. Saya memang usaha di bidang dunia rumput. Itu kurang lebih sekitar 2 tahun. Selama perjalanan. Oh ya, saya asli orang Cigoong, asli orang Kalapanunggal, lebih tepatnya Desa Pulosari. Oke, mungkin mantap. Itu aja Kang untuk. Siap, luar biasa. Jadi sedikit disclaimer para viewer semua, para listener, bahwa Kang Dery ini adalah orang asli Kalapanunggal yang banyak prestasinya. Prestasi yang paling tinggi adalah bisa merubah jukut jadi duit sih sebenarnya. Ayo nama kudu jadi duit wae Kang. Kudu jadi duit wae. Nah, sekarang kita harus berbincang dan banyak kita orang kabehan akan berbincang. Silakan yang mau komen, silakan mau bertanya silakan. Kumaha carana jukut jadi duit? Apakah ditempokkeun wae karena memang menurut dia tadi saya ngobrol menurut beliau sebelum saya on ini. Jadi mah nama nempo jukut teh bareureum. Tapi bingung kumaha carana nempo jukut jadi bareureum gitu. Mangga Kang, silakan. Sebenarnya itu bagian dari perjalanan ketika memang orang ningali jukut jadi duit. Jadi untuk bisa ujug-ujug orang jukut teh juga duit gitu. Tapi itu butuh perjalanan dan butuh waktu. Butuh hal-hal anu memang orang dicaci maki. Butuh orang mental orang di benar-benar diuji pol pisan. Dan ketika melewati tahap-tahap itu kita menemukan suatu titik di mana orang bisa ningali jukut jadi duit. Dengan cara ketika memang berbicara jukut itu adalah salah satu pakan ternak. Ternak ruminansia. Ruminansia itu kelinci, domba, kambing, sapi, kuda dan lain sebagainya itu ternak ruminansia. Dan si jukut ini dijadikan untuk ternak ruminansia. Ketika memang kita berbicara peternakan, arek kumaha oge jelema anu hirupna butuh dahar, begitupun dengan hewan. Dan dahar nantinya nyata jukut. Ketika memang kebutuhan jukut ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh para peternak. Dan di sana juga dengan perjalanan itu saya menemukan titik temu, oh ternyata jukutnya laku. Bisa ngajual ke para peternak menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Dan itu dia. Ketika memang kita melihat si jukut jadi duit ya kadang dari suatu perjalanan. Itu ujug-ujug, itu seperti orang ngadahar cengek langsung lada, seperti kayak gitulah. Oke. Jadi, kira-kira prosesnya Kang kumaha? Jadi kan saudara-saudara pamirsa BK aya nu aya anu tertarik ya gitunya. Kumaha carana jukut jadi duit gitu. Ini caranya prosesnya mangga akan ya, silakan siap. Nostalgia dengan cerita-ceritanya. Perjalanannya ya. Mangga silakan. Mungkin lebih kesannya ke curhat. Kumaha we lah siap. Jadi mungkin kilas balik dulu ya. Saya berada di Kalapanunggal ini kurang lebih udah memasuki dulu saya lama di Jawa Kang. Iso basa Jawa sih di situ. Loba meureun alhamdulillah Kang. Sakola oge ongko. Nya lah ngadon sare di Kobong oge nya ongko. Jeung bimilu dulur oge ongko. Abdi dulu kapungkur teknisi komputer Kang.
Lamun Ya. misalkan ngawangkongkeun komputer abdi mah geus ngolotok. Jual beli komputer oge Oke. gitu kan karena memang dulu fokus di dinya. Ya. Dina orang jual beli komputer jadi teknisi komputer kayak gitu kan bisa nyervis laptop, printer, jaringan dan lain sebagainya gitu. Pas waktu abdi di Jawa mah abdi ngambil studina di IAIN Ponorogo jurusanna PAI Fakultas Tarbiyah. Nah, Agama Islam ya. agama Islam. Agama Islam. Insya Allah Islam. Insyaallah yakin. Lain KTP lah. Oh jadi Akang teh berarti Akang teh santri oge. Lah Mahasiswa. mungkin santri mah rada berat tapi ngadon sare doang itu. Santri nya mahasiswanya memang perjalanan usaha teh sudah dimulai dari bangku kuliahnya. Oke, tapi mungkin beda jalan, Beda jalur. beda bidang ya. Beda bidang. Nah, abdi mulang di Ponorogo teh berarti tanggal 28 Agustus tahun 2018. Abdi nyanak motor jigana hiji-hijina motor plat AE Ponorogo abdi jigana di Kalapanunggal. Ya kalaresan sok icalan motor ke Jawa. Bener saya baturna nya. Ya, seur ayo nama seur. Motor kolor Kang. Abdi tanggal 28 Agustus tahun 2018 balik di Ponorogo terus ke Kalapanunggal. Dan ketika memang di Kalapanunggal orang memutuskan emang nyarios ka kolot gitu nya moal hayang kuli deui. Jadi guru oge. Karena memang background kan pendidikannya abdi. Lamun misalkan ngawangkongkeun pendidikan ya arek nantivis empiris nu karar itulah hafal teori-teori behavior kayak gitu kan. Karena memang background ya pendidikan. Jadi guru lah hafal meureun gurunya maaf gitu. Kan gitu lah. Jadi guru honorer mah komo kan. Ya, Maaf gitu kan. Intinya. Nah, pada akhirnya abdi nyarios ka kolot Pak abdi mah bade ternak. Terus saya ngusahakeun ternak domba. Kembali bapak teu boga duit mah tetapi bapak sing ridho sing ikhlas budakna. Kayak gitu kan. Karena memang abdi ngukur oge ya. Secara materi kolot gitu nya kan. Naon atuh anu memang dipentak urang secara materi. Nah, urang mah menta ridho jeung ikhlasna anu jadi kolot anakna arek jadi usaha. Siap. Santri pisan eta. Santri pisan. Ada itu butuh waktu 3 kali pengajuan proposal ka kolot teh Kang dah teu setujuan atuh untuk langsung udah meureun miara domba. Aku balik kuliah nyantri ibarat ieu balik kalau meureun miara domba anu jadi aranya kolot meureun. Kira aku dikuliahkeun ti jauh-jauh balik ka lemur arek miara domba gitu kan. Jadi perspektif orang-orang kan ya lamun usaha karena peternakan itu dianggapnya inlander. Padahal nu beunghar mah tiba baheula. Ya, tiba baheula di zaman bener. Padahal perspektif orang-orang kan lamun misalnya pertanian, peternakan, perikanan, tatanehan lah gitunya. Perspektifnya masih kena negatif. Padahal mah nu bareunghar teh nu baru katana Cina oke gitu ya. nya. Betul. Siap. Karena memang untuk dunia peternakan pertanian itu konotasinya lah naonan ya gaya gitulah sampai kolot oge teu ngaridoan Kang. Kayak gitu lah itulah kasta terendah meureunnya sampai pada akhirnya abdi ngajukeun pertama Pak abdi mah tetap kekeh hayang ternakan domba teu diizina anu kadua. Nah gaya itu garap lahan anu ditongoh ku sia kolot teh sampai akhirnya eta teh salah sahiji tanda kolot ngaridoan ka urang arek usaha. Berisi sia oge. Berisi sia. Geus teu aneh urang kolot mah. Dungkun. Geus teu aneh eta teh. Oke jaraknya. Oh siap. Urang masyarakatnya Kang. Cocok iya, cocok. Garang masuk ya. Nah, tidinya gitu kan abdi tanggal 28 pulang, tapi dinyata abdi pernah kerja heula di PT. Adalah PT-nya gak usah disebutin merek. 1 bulan karena memang can abdi lain didinya, abdi geus biasa jadi Kang. Itu benar secara terus terang abdi mah daek keneh di kebon papanasan ngakut atau misalkan ngarit maraban domba daripada ayeuna orang gawe di kantor. Pagawean teh jadi arek sare oge teu bisa tiba. Di 1 bulan tidinya ajuan 3 proposal tadi tah ka kolot
sampai akhirnya kolot ngijinan cek kolotnya nyarios gitu ke abdi teh maneh sama memiara domba melak jukut kolot Jadi kata kuncinya itu ya. heeh cek Keyword kolot nanti berarti eta. cek kolot teh maneh lamun miasalkeun miara domba henteu melak heula jukut ripus ya dengan jukut ku miara 20 ekor oge nengan jukut kemana-mana butuh waktu sapoe lah kurang lebih dinya teh sampai akhirna abdi melak jukut anu disebutna jukut odot anu familiar di kalangan peternak malah sahanteu lobana anu ternak ruminansia anu miara domba atau miara eme pasti hafalin Kang si jukut odot ieu mah berarti tahun 2018 akhir abdi teh mulai melak heula jukut encan boga kandang domba encan boga eta mah sampai tidinya teh gitu kan abdi melak jukut saatos tidinya mah kan jukut teh anu pada permulaan nama jeung parab doma da urang arek miara doma Yang konsumsi sorangan. jeung konsumsi sorangan berhubung jukutna geus jararadi setelah 3 bulan kemudian urang doma encan boga ieu jukut arek dikamanakeun gitu kan ari bagi-bagi mah da batroge geus barogaeun ari di lemur abdi mah ari jukut eta teh sampai pada akhirna gitu kan kapungkur mah abdi nya lain jualan bibit jualan jukutna jadi si jukut teh jatuhna per kilo Kang sakilona teh harga jukut kapungkur 500 perak mimiti teh dijualanan per kilo jukutna jukutna. ayeuna mah jualan bibit urang fokusna teh jukut teh 500 sakilona samemeh penemuan 500 sakilo teh sebelum eta abdi ngicalna diborong encan hafal dunia jukut teh bener-bener blank lah diborong abdi lahan pertama awal melak jukut 800 meter persegi atau 8 are cek orang dia mah 8 are eta teh lamun seumpama diborongkeun biasana kan lamun misalkeun di lembur mah Kang anu hajat sok loba anu ngabayan bebantu anu bebantu eta teh marera doma iya. Jadi si jukut urang teh dibeli ya kudu boga hajat jeung anu bebantu anu ngabayan eta si jukutna di aralana teh da memang marera doma diborong nate masih inget abdi ge 500.000 sa 8 are teh 500.000 saenggeus tidinya oh ternyata di ala 8 are ieu teh menang 2 mobileun saya inget abdi teh ieu 500.000 teh 2 mobileun cek abdi teh wah sadimu murah sampai periode selanjutnya 3 bulan kemudian lagi itu jukut Kang si jukut odot mah kan cepat pertumbuhanana geus siap panen deui da tetep konsumen abdi mah nu pertama mah tukang hajat wae makana kapungkur mah lamun aya nu hajat teh sok bunga dan harayangan jukut Kang ari di lemur mah ku abdi teh ditawarkeun di naik jadi 650 tah si harga jukut teh terus we di dinya teh sampai aya anu meuli kiloan teh sakilona dibelina 500 kilona kilo teh asal nama 500 perak asal nama diborongkeun sampai pada akhirnya aya anu meulina di kilo abdi ngicalna di kilo ternyata setelah di kilo sagarit lah 2 garit lah jatuhna supaya geunaheun 2 garit eta teh tembus 1 ton sedangkan ku abdi dihitung teh aya 14 garitan 1 ton eta teh berarti jadi nilai duitna 500.000 Saton teh 500.000. 500.000. Saton teh tina 2 garit kok abdi teh dihitung-hitung ieu aya 14 garit. Berarti kan lumayan tinggal baraha. Iya we tinggal dikaliikeun Kang eta mah ku pemeriksa. Jadi baraha juta gitu nya. Cairnya. Ya. Wah, kadinya kan analisa abdi ya hitungan-hitungan abdi geus masuk di dieu Kang. Jadi henteu sembarangan ayeuna urang ngajual jukut. Urang geus nyapa jukut teh. Tah tina jual jukutna. Sehingga saenggeus jual eta teh karena jualan bibit jukut ceritanya seperti kayak kadangnya lamun misalkan permulaan mah seperti tadi diobrolkan Kang orang itu untuk mendapatkan suatu hikmah kadang itu bisa pas waktu datang pas eta jadi seakan-akan pas waktu kejadian mah juga cobaan padahal mah dibalik eta teh ada nah kadang jalma kudu bisa sampai posisi kudu bener-bener bisa narima pas kapungkur gitu nya
Saya naon kunaon? Oh ngerebek. Oh, iya pembahasan geus asup kana bibit bedanya. Masuk mana? Karena bibit Kang jual bibit ya. Karena jual bibit jukut. Nah sampai Bagus pada bagus. Aman, oke siap. Pas waktu ngajual bibit teh abdi henteu samula-mula bisa ngajual bibit. Karena memang si rumput we para doma hafalna gitu kan. Henteu laku arek dijual ka mana-mana gitu. Ningali jukut sampai pada akhirnya aya kan jalmi memang aktif di kelompok ternak. Anjeunna datang ka abdi teh pagi-pagi der wayahna jukut ieu mah kolotkeun ke urang jual bibitna aya program Jawa Barat. Jenis peternakan Jawa Baratnya. Program patas teh eta pakan berkualitas se-Jawa Barat. Wah, siap Bang kurang ke arek di ieu ceuk urang teh arek dibibitkeun. Sampai pada akhirna geus kolot si jukut teh ku abdi ditaroskeun di ka jalmi eta teh teu aya jawaban. Programna meureun depending meureun tah nyangkut apa kumaha kan teh nyaho sampai akhirna tah urang geus dikolotkeun jukutna geus jadi bibit kan mubazir biasana urang ngajualan jukutna ari ieu kurang dibibitkeun teu laku. Oh, abdi didinya benar-benar ibarat ieu nama kadang amek oge aya gitu kan sebagai naluri manusia. Tah tidinya teh ku abdi gitu Kang. Saatos tidinya abdi makanya nu disebut ayeuna era industri opat itu permainan teh nyaeta Facebook lah, Instagram. Hampir YouTuber ya ternyata ya. Ya alhamdulillah lah. YouTuber ya. Dan sudah monetize sudah lama alhamdulillah. Ya mau kudu meuli mic Kang teh nya. Sana itu kan ada kelompok Duh, ya kedap kan ya. Teknis siap. Teknis. Hampura. Santaikeun bae. Nah? Kurang bagus doang. Okay. Siap. Tah Kang Koy kan YouTuber ya ternyata ya. Tah naon hubungan kan YouTube jeung ieu akang jeung naon? Bisnis. Jeung bisnis akang. Ya, bisnis iya. Karena untuk era ini kita memang dan masalah teknik. Murah ya masalah teknis lah saudara-saudara. Iya. Cek. Baterainya murni. Cek. Bagus. Halus tuh. Oke. Bagus. Oke. Siap-siap Kang di YouTube nya orang balikan deh. Hampura ya pamirsa ya masalah teknis biasa lah. Walaupun terbaik dalam dunia di alam barjah ya kan. Ya miskin kan ya Kang ya. Siap. Naon hubungan antara YouTube. Iya. Odot dia. Betul. Kita sebagai manusia yang hidup di daik bukan gitu perkembangan zaman saat ini. Tapi kan modalnya mah geus aya meureun Kang ya tina teknis komputer eta baheula. Ya, karena memang kapungkur sebagai teknisi komputer gitu kan. Nah, ayalah eutik-eutikeun mah bisa masih kene aya hubunganana jeung dunia per-YouTubean gitu kan. Salit jeung dunia internet kayak gitu. Nah, Kang, ada hubungan mana sebagai pelaku bisnis dan kita juga punya channel YouTube. Nah, itu lamun misalkan abdi mah yakinnya lamun misalkan akang punya bisnis terus
akan oge sebagai konten kreator pasti lebih gede duit nanti bisnisna. Iya. Subscribernya juga banyak. Nah, makanya Adio menyarankan kamu misalkan seumpamana pelaku pengusaha dan memang Cek. Oke. Trouble how are you? Cek. Oke. Cek. Iya, terbalik nak. Tah. Cek. Cek. Halo. Cek dah. Cek. Karena ada cek. Karena iya. Karena ada kesalahan teknis, maka kita cut dulu. Halus ya guys. Nanti kita masuk ke season kedua. Gara-gara aya badai heula ya sakedeung. Halo, hampura sadayana hampura. Iya jadi nyaduk ya. Sugan judulnya kudu diganti. Sugan judulnya emang kudu diganti ya. Aduh, aya kesalahan teknis. Tunggu sekitar 5 atau 10 menit lagi ke depan karena si mixernya kudu dicas lah ternyata. Aduh, hampura kasadayana. Cek. Nggak asupnya, nggak halus ya. Oke, nggak asup baru casana ini mah. Terjadi. Terjadi. Ada iklan, tapi iklan heula lah Kang. sok ayo. Oh, iklan lah. Iklan, ya. Ayo lu sana enak. Aya dari Loko Dalil Bong. Nah, ini adalah Dalil, solusi untuk Anda perokok yang ngirit. Ini sakit 10.000 dan rasanya bagus enak. Sudah sih emang genah dia mah. Memang genah. Terus ada mie ayam pusaka pasir oa mampo. Ah iya. Tah ieu produkna. Segala rupa aya tadi di ayam mie dan ini jual anu asak, juga oge jual anu bahan kieu dah. Bahan mentah. Dan Anda yang
saudara-saudara yang kurang tahu, iya eta Mahadewi Optik. Solusi melihat kenyataan. Nah, kira-kira untuk boga duit nyata langsung. Tapi kira boga duit padahal kenyataan boga duit. Iya, iya. Mahadewi Optik, solusi melihat kenyataan. Sok di resen. Hah? Jadinya. Cek terus oke. Iklan breaking news ini pokoknya rokok dalil ayam mun meh ayam ulah kamana-mana di deskripsinya bisa langsung di ini ya, bisa langsung dihubungi. Terus Mahadewi Optik juga sama karena ini produknya ori semua, beda jeung dunia online shop. Ini menjual kacamata premium, bagus harganya juga murah lah untuk kacamata premium. Kita lanjutkan apa orang di diwanya kali tengah tuh orang yang ketemu banget sekali-kali mah. Oke. Udah berem yang tanah. Oke. 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 Oke, Kang Leri tadi aduh hampura ya. Oh, siap santai sambil udun sampai sukses mah nyantai. Lain maksudna teh. Kurang denger aya pembicarana anu maha kurang kudu dibayar. Deu teknisna kieu ya. Tapi memang Kang kan nyatana kieu di dieu mah bener. Iya optik. Oh ya optik kenyataan. Optik dia ada kudu melihat kenyataan ya optik ya. Oke lah siap pokoknya mah. Anda tadi kan ada urusannya usaha dengan YouTube ya. Nah, kira-kira teman-teman yang tips untuk teman-teman yang sedang usaha dan YouTube, naon tah korelasinya? Ya sebenarnya kalau misalkan teman-teman yang punya usaha, alangkah lebih bagusnya itu dibarengi dengan bikin channel YouTube. Jadi sekaligus konten kreator, sekaligus juga pengusaha. Jadi ari urang nyeun konten anu warieu mikiran konten. Urang jadi guru misalkan Kang nyeun konten urang kana ieu kana komputer padahal lain bidang geus jadi nambah-nambah pagawean wae kurikulum itu ieu lain sebagainya. Tah jadi pelaku bisnis dibarengi dengan membuat channel YouTube atau sebagai konten kreator. Karena memang sesuai aktivitas itu moal pusing lah nyeun konten oge. Di sisi lain si YouTube-na komo misalkan sampai monetisasinya Kang menang cuan. Jadi duit aya ayeuna mah kayak gitu. Bisnisna oge insyaallah abdi yakin pasti lebih meningkat ya lamun misalkan tina orderan. Nah, tina orderan. Makana dua sisi eta teh kudu nama dibarengan ya lamun misalkan aya niat masa kue hayo kadinya abus karena dunia per-YouTubean geus teu aneh ari awal-awal paling assalamualaikum greget ya tapi lama kelamaan insyaallah lancar ngawangkong gitu guys jangan lupa subscribe comment and share gitu. Oke, siap. Awal-awal mah abdi oge da gugup lah. Nama channelnya nanti ini aja langsung bisa. Siap-siap kalau misalkan nama channel saya sendiri itu ada di YouTube Rumah GWF. Jadi GWF itu Greenwood Farm. Ditanya mal naon ge geus dijawab bieunya GWF teh. Karena jelaskeun GWF itu apa. Jadi GWF itu Greenwood Farm. Nami channelna Rumah GWF. Subscribe udah tembus 16.900 lah. Insya Allah minggu sekarang ini prediksi saya 700.000 lah. 17.000 subscribe ya. Orang ya biasa kan ngopi-ngopi masak mungkin ke bumi atau misalkan ke gunung. Kurang resep ya resep siap. Nah kan lamun misalkan abdi kan alhamdulillah atas 17.000 subscribe terus dibarengi oke ku usaha gitunya. Walaupun 17.000 subscribe ukuran orang kampung mah yuk bener 17.000 geus loba ya duitnya gede gitu kan tina YouTube oke gitu kan padahal abdinya bisnis tina jukut lebih gede tina jukut jangkauan aja YouTube mah Kang perlu ya oke gitu kan disampaikan lain ranah Kalapanunggal doang lain ranah Sukabumi sadunia nah YouTube sampaikan aja judul weh ngajual jukut ke Turki ada model gitu abdi dihubungi
ke orang Brunei, Singapura, orang India. Itu beberapa orang ya nanyakeun hayang jukut. Jukuti orang hayang dibawa meureun ka negara manehna. Itu adalah the power of YouTube. Nah, abdi mual bisa ngejual sasuka bumi oge mungkin mual bisa kan. Merek makana aya Covid ieu teh sabarana urang teh dituntut. Tes cek. Cek, cek. Halo, halo. Ya. Hah? Masuk. Bagus. Jadi Ampura ya makan. Ya, cek. Cek. Can ayaan berarti ini kudu dibuka lah meh karekam suara. Iya dan dipesek lah. Sok ngomong. Ampura kesalahan teknis. Jadi nanti dilanjut setelah 10 atau 15 menit ke depan ya. Aduh Hampura pisan kasada. Nah Hampura padahal obrolanna ieu keur arek klimaks ya arek bucat-bucat nah ya. Aduh Hampura. Ya, nanti dilanjut lagi. Oke, aduh Hampura kasadaya pamirsa margi aya masalah teknis tadi suarana teu tiasa keluar. Janten kudu seueur dihampunten. Jadi dina YouTube ieu aya dua part. Part pertama tadi sampai
Kak perjalanan Kang Dery, perjalanan awal ya Kang Iya, ya. betul. Yang kedua ini kita geus urang rada ngomongkeun cuan. Tah eta. Di mana jadina eta datang duit. Bener. Padahal jukut eta di mana wae aya gitunya. Oke, mangga Kang Der, ayeuna hubungan 4.0 dengan 4.0 Ya. hubunganana jeung naon namina teh Pelaku bisnis lah, usaha yang mungkin. pelaku bisnis kita gitu. Yang Kang Dery sorangan Iya, kumaha? Coba betul. mangga silakan. Itu sebenarnya kita memang Kang dituntut ya seperti tadi harus benar-benar mengikuti perkembangan di era saat ini. Jadi lamun misalkan orang tidak mengikuti perkembangan di saat ini ya orang ketinggalan. Orang kapasitas otak orang masih HP Nokia gitunya jadul baheula, batur mah geus kana Android, geus kana iPhone atau meureun katinggalin oge ripuh. Makanya di era saat ini industri 4 ya masih 4 ya. 4.0 bahasa genahna. Orang dituntut kudu bisa benar-benar melek teknologi. Daek teu daek menurut abdinya. Covid ieu aya Covid ieu sebenarnya mah jelema teh dituntut ye. Kudu di online-keun segala enak oge. Benar. Salah satu di online-keun ieu kalau misalkan berbicara digital marketing. Nah, itu tuh masukna ke marketplace. Ayeuna meureun marketplace mah aya Lazada lah anu geus ternama mah aya Tokopedia, aya Bukalapak. Tah lamun misalkan urang-urang mah ya kudu boga toko online. Atau Kang meureun perusahaan-perusahaan mall anu bangkrut oge meureunnya anu gulung tikar meureun lin 1 2 ayeuna mah. Kabebet. Kabebet anu diskotik gitu oge kan ayeuna mah geus baralubar. Untuk bisa berkerumunan. Artinya untuk di saat ini kita untuk dituntut sabisa mungkin online segala enak. Daek teu daek urang kudu bisa ngikuti aturan eta. Jadi aya anu dipaehkeun, aya anu dihirupkeun. Iya, benar. Online. Jadi lamun misalkan tina pandemi ieu teh Kang, aya anu dipaehkeun, aya anu dihirupkeun. Anu dipaehkeun naon karena memang otak urang teu connect ya perkembangan arus ieu teh. Jadi paeh we urang rek kana usaha arek kitu ya ge beku. Tapi di balik eta aya nu dihirupkeun eta teh jelema anu memang daek gitu kan nge-upgrade dirina sorangan mengikuti perkembangan ieu. Sehingga walaupun batur anu tarutup tetapi anu memang orang secara ieu mengikuti arus perkembangan zaman secara teknologi ya orang insya Allah masih bisa kena hirup. Masih bisa menghasilkan kena duit gitu. Baraha atau misalkan toko-toko anu ditutup. Tah makana di 4.0 ieu teh urang kudu bisa ibaratina secara teknologi lah sok aya diajar eutik-eutikeun. Mungkin dalam pergeseran waktu 1 tahun 2 tahun kemudian kita tuh harus benar-benar bisa berpikirnya itu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kemudian. Karena ku abdi diamati gitunya perkembangan zaman itu sangat pesat sekali. Ya, karena berarti kan kudu panjang ya. Kudu panjang. Pan di judulan deh Kang dina podcast itu, dina podcast atau naonnya. Dina wangkongan lah ya. Dina wangkongan itu di judulan. Pernah anon dagang jukut ka Turki emang bener gitu Kang. Sementara kan poe ayeuna nya pikiran jalema maknya si jukut gitu, jukutnya barang nu harga nu nilaian gitunya kadang dibabah dipijen gitunya. Bener. Nah, kumaha Kang carana perjalanan Akang tapi bisa ngajual jukut di Turki mah apa eueuh jukut di Turki apa kumaha gitu mah enggak. Kembali ke anu tadi bahwa memang abdi ya menggunakan digital marketing yaitu dengan marketingnya itu YouTube si rumah GWF itu. Jadi jangkauannya itu bukan Indonesia tapi dunia. Berhubung si GWF ini ditontonnya bukan orang Indonesia saja. Jadi abdi tadi pernah dicarioskeun, abdi dihubungi ke orang India, orang Singapura, orang Brunei, orang Malaysia, orang Turki dan lain sebagai orang Pakistan juga ada gitu kan ngechat ke abdi. Karena kan hari orang jualan mah gitunya kudu jeung wajib tina video orang teh ditulis ya nomor HP atau Facebook lah atau Instagram. Jadi orang yang menonton video kita itu ning iya nomor HP-na langsung chat. Nah, akhirnya yang menonton video saya dan saya yakin konsumen saya itu yang lihat YouTube itu adalah para peternak ataupun para pelaku usaha di dunia rumput juga. Jadi kayak nama mual mungkin ya artis-artis kadang ningali
YouTube Abdi, channel YouTube Abdi gitu kan. Karena memang YouTube Abdi mah kan kontennya terarah. Jadi ya fokus di dunia peternakan, dan peternakan itu juga lebih dikerucutkan lagi yaitu peternakan domba, dan peternakan domba itu membahas turunan-turunannya itu ada rumput. Nah, sehingga si rumput ieu teh aya anu ngahubungi si Abdi gitu nya, aya anu ngahubungi di belahan negara lain. Tah, sampai ngajual ke Turki teh karena memang akses untuk menjual ke Turki teh kan meureun di Indonesia kumaha gitunya, lewat pos apa lewat JNE atau lewat Tiki atau misalkan Indah Kargo dan lain sebagainya, ekspedisi lain. Jadi lewat penjualannya seperti kayak gitu Kang. Jadi kita belum mempunyai akses untuk saya sendiri. Kalau misalkan berbicara mekanisme, orang arek ngejual ke luar negeri, Indah Kargo pun itu masih sulit. Dan kalau barang yang bisa tumbuh-tumbuhan kayak gitu itu dipermasalahkan. Kadang mereka gak mau kirim. Berhubung orang Turki ini dia punya kepercayaan di Indonesia, nah jadi kitanya lewat orang Indonesia dulu ini nih di Jakarta. Jadi ngajualna kalau Jakarta heula. Ke Jakarta heula, kepercayaan manehna anu ngirim ke Turki. Tah, samodel gitu Kang, karena memang mungkin ya ini juga sebenarnya bersinggungan, harusnya ya Dinas Pertanian terkait harusnya melirik hal ini juga. Dinas Pertanian ya kemarin PU ya. Geus rajet celina pamarentah Kang ya. Aduh. Kumaha Kang harapanna Dinas sensitif Pertanian. Abdullah dinya mah rada sarkas omongan orang-orang sadis gitu. Ulah dakeun we urang bawa kepentingan urang masyarakat lah ya nyebutna ge. Nah, pada akhirnya kan walaupun anu orang Malaysia itu iya Abdi ya, ketika memang belum ada orang kepercayaan yang ada di Indonesia, saya belum bisa mengirim. Bahkan permintaan itu sebenarnya dari berbagai negara itu banyak, cuman baru kirim juga itu ke Turki Kang, karena orang Turki itu punya kepercayaan orang sini. Jadi orang akses, Jakarta jadi aya akses kedua gitu jadi ya. Jadi aya akses kedua. Kita itu nggak bisa Kang ujug-ujug ayeuna langsung ekspor ke luar negeri mah. Butuh wah ini karantina, wah ini itu teu hese Kang, komo meureun usaha-usaha sakelas kampungan kieu lah ibarat namanya. Hese Kang, perlu ada prosedur lain sebagainya. Lamun anu nu misal nu memang biasa bolak-balik ke luar negerinya, apa ngaranna teh nu kitu teh backpacker apa backpacker mah iya. Naon ngaranna teh ekspedisi ya. Ekspedisi. Namun ekspedisi nu ada FedEx gitu. Ya. Itu bisa henteu? Belum Kang, belum. Ada Garuda apa Lion ya itu yang maskapai itu kan. Sebenarnya kalau misalkan mau ke sana juga kirim pakai ekspedisi yang memang khusus ke luar negeri gitu kan. Sebenarnya kita masih sulit karena memang banyak prosedur. Prosedurna berarti nu nempuhna nya. Prosedur pokoknya mah lamun misalkan urusan administrasi pokoknya mah riet Kang. Ya. Sok we hayo arek jadi guru arek naon urusan dituntut kadang untuk berbohong. Geus jalur geus tanggal we lah. Tapi biasanya lancar lamun make duit Kang gitu. Mau sama model gitu lah, sama lain anak ngobrol aja. Mungkin kalau bisa ya lewat FedEx, tapi mungkin ada administrasi lain yang harus ditempuh. Ya, betul. Itu pasti ada nominal deh gitu. Jelas. Tanggal deh lah gitu ya. Mahal. Kayak gitu kan. Nah Kang, enak urusan kuantitas. Kuantitas ya. Kuantitas Akang sakumaha sih? Kuantitas dari segi rumputnya. Kuantitas kita agak fokus ke rumputnya aja ya. Kuantitas Akang sakumaha bisa tapi bisa ngaluarkeun ka Turki gitu. Abdi lamun misalkan berikut rekan-rekan itu yang ditanami ya kurang lebih 10 hektaran. 10 hektar. Jadi per orang itu kita kan kelompoknya 10 orang nih Kang dari satu kelompok itu. Itu tina kelompok tani eta. Ya si kelompok si GWF lah. Itu GWF, belum disahkan jadi kelompok tani. Tadinya mau dipikir-pikir nih mau berangkatnya ke CP, ke PT atau ke kelompok tani. Itu kita masih rembukan dulu. Rembukan dulu. Lamun hayang menang itu iya lain sebagai nama digampangkan mendarina ka kelompok tani. Lamun misalkan CP mah orang meureun ya loba duit deui. Keluar deui kayak gitu Kang, kudu loba duit eta teh. Nah Kang, jadi sekitar 10 orang itu punya lahan sendiri. Iya posisinya asuhan Kang Dery sadaya. Ya, itu di bawah naungan GWF. Jadi lamun bahasa keren tina perusahaan mah Abdi sebagai owner.
Kayak Direktur gitu eksekutif. lah. Kayak gitu lah. Milik masih. Ini ulang makan nanya ke namanya ku duit. Wah, itu barang ke loba mau nama ke disebutkeun ke. Nah, Sakumaha Kang? 10 hektar mah lebih. 10 hektar mah karena abdi sendiri oke kan sekitar 2,5 hektar. Melak cukup teh. Lak cukup tuh. Cukup tungkul tungkul. batur matani sayuran itu ya abdi mah teu wani lah melak sayuran mah Kang. Ya. Karena hargana fluktuasi. Fluktuasi. Dan itu Ya. tidak bisa ditentukan. Arek ngahitung perputaran matahari, perputaran bulan, titik temuna ya tetep hese hayang nebak harga cabe di angka Iya, 20.000 bulan sekian teh 50 hese Kang. Makana abdi teu wani kana tani sayuran mah. Ya. Karena hargana model gitu walaupun bisa mahal itu banyak. Ya punten-punten ya Kang bahasana cukong lah atau misal ke Ya, anu ya, rada ya. itulah kabelah Ada itu. pemain lain lah ya itulah. gitu. Walaupun tidak itu mahal itu bisa murah. Oke. Allah dilanjut bahasannya eta mah. Bahasa orang bahasa awakong. Eta bahasa gaul. Masalahna kieu ya. Masalahna ieu penonton di studio nya. Lamun orang ngomongkeun anu sejen, ngomongkeun cukong, ngomongkeun anu kitu, ngomongkeun pemain-pemain, iya. itu kita berhadapannya dengan masyarakat. Ya betul. Lamun orang boga harapan, eta berarti karena orang masyarakat, tenanan orang ngomong jeung pamarentah gitu. Tadi seperti tadi disampaikan Dinas Pertanian. Ya itu kan harapan masyarakat tanya. Betul. Karena memang usaha geus maju nu sagala rupa gitu nya dan mungkin bisa jadi ikon sebenarnya mah di Kalapan Tunggal ya. Cukup odot gitu. Nah, enak kembali Kang. Karena permasalahan kuantitas. Kang sehari bisa ngeluarkan sabaraha ton? Jatuhnya bukan ton. Apa? Stek ya, Batang. batangan ya. Kalau jual jadi bibit jual itu. bibit berarti Jual kan bibit. posisinya. Aina posisinya dijual bibit apa dijual iya? Dijual non? Dijual barang jadi. Ya barang jadi ya bibit itu ya barang jadi, barang yang udah siap tanam. Oke. Si bibit itu kalau misalkan ada permintaan 1 hari saya itu bisa mampu itu sampai 35.000 stek. Dulu itu Kang belum termanajemen seperti sekarang si GWF ini. Saya itu kalau misalkan tenaga kerja itu bisa nyampe 1 hari itu 25 orang. 25 orang jangalaan. Yang lah anu ngababat jukut gitu ngalah bibit nyetekan deg-degan ya. Itu bisa 25 orang. Itu perputaran uang. Itu wah, oke. Penasaran. Sekitar 35.000 stek, 35.000. Hijina sabaraha Kang? Hijina itu banyak jenis rumput. Jadi bukan odot doang Kang nih, perlu disampaikan juga. Jadi saya itu tanam beberapa varietas jenis cukut. Jadi lamun misalkeun nu dagangnya Kang, lamun misalkeun dagang rokok terus, lamun rokokna agen anu geus besarnya meuli. Part ketiga jadi part kedua tadi tepuguh judul ya tepuguh tungtung mah ada insiden dan masalah teknis yang surung deh nama tuh wifi teh. Barusan ada sedikit tragedi kecelakaan di kebakaran leletikan lah. Jadi kita coba menghidupkan mematikan dulu, membenarkan ini ngabenerkeun bahasana ngabenerkeun heula koneksi wifi-nya sekarang. Kita mulai geus ieu deh ya tuh surung deh. Otomatis geus otos. Oke. Kang Dery hampura deh ya. Oh siap di hampura we. Ya orang ada tangan pembicara. Oke, ini emang sigana orang dolim teuing yang ngomong ke dia terbaik di alam dunia jeung di alam barja. Tadi nama ngelehkeun dari Corbuzier Kang. Tapi ternyata hampura sadaya pemirsa ada kendala teknis 2 kali dan itu hal yang berbeda gitu. Kang Der, siap. Kita tadi sudah berbicara banyak tentang. Jadi orang sebenarnya henteu non ngomongnya itu klimaksnya biar ngobrol tanya. Teu kebucat gitu. Teu kebucat itu klimaks. Kang Der tadi ngomongin kuantitas. Kang Dery sehari itu sudah berapa batang yang bisa keluar? Sehari kalau misalkan bicara minimalna gitunya di rekan GWF itu ya 5.000 stek batang lah. 5.000 batang itu harganya karena memang saya tanam jukutna itu lain hiji jenis karena orang tukang dagang jadi babara jenis ya. Jadi hargana ge beda-beda, aya nu harga 400 sabatangna teh, aya anu harga
200, aya nu harga 700, aya nu harga 800. Kumaha jenisna berarti kan? Ya kumaha jenisna, jadi bisa kahitung lah lamun misalkan 5.000 setek teh Kang, lamun 5.000 setek teh dikalikeun rata-rata 400 we kayak gitu. Ya jadi baraha. Sehari itu ya? Ya sehari. Dan itu tidak menentu karena memang ari tukang dagang mah gitu kan itu bisa ditentukan gitunya, kadang order taker bagus, kadang order taker letik, tapi rata-rata ambil rata-rata gitu kan. Itu satu hari ya bisa tembus lah 5.000 bahkan lebih dari itu. Eta pasarnya kemana we Kang? Anu tetap gitu misalnya tetap. Itu pasarnya segmen pasarnya tentunya para peternak ruminansia dan untuk jangkauannya ya seluruh Indonesia. Jadi orang teh saya ngajual oge gitu kan karena jangkauannya Indonesia teh lega di Kalimantan oge masih lega, komo Papua memeureunnya lahan garapan jangka dia. Sugan di Papua nu melak jukut kan. Akhirnya paling jauh sama Papua pernah ada. Papua itu secara estimasi lama itu bisa nyampe 1 bulan. Kalau misalkan kita menjual bibit, kemungkinan bisa busuk di perjalanan. Jadi kalau misalkan ada yang pesan dari Papua, saya cut, saya pending karena kasihan ke pembeli. Kayak gitu. Oke. Jadi eta kekuatanana si jukut ya berapa hari? Bisa 14 hari lah standar itu. Standar berapa? Kalau misalkan dari Sukabumi ke Bandung itu bisa 2 hari. Kalau Jakarta ya 2 hari. Kalau misalkan paling lama itu sekitar 10 hari ekspedisi. Karena memang saya ngobrol juga tuh sama kepala cabangnya yang di ekspedisi. Ini Pak kalau misalkan saya lebih dari 10 hari itu saya gak bisa nih ibaratnya mungkin melanjutkan kerjasama dengan pihak ekspedisi Bapak. Jadi saya juga menekankan ke pihak ekspedisi itu maksimal 7 hari. 7 hari kudu nepi. Kudu nepi ke konsumen. Paling jauh Kang, paling jauh. Kalimantan pernah. Ya, Kalimantan ya pernah. Itu Kang ya? Bisa mahal keneh di ongkos kirim dibandingkan jeung beli bibit. Bibit nama 1 jutaan ongkos kirimna bisa 3 juta. Oh, itu. Kan ku abdi diobrolkeun heula Kang, misalkan anu jangkauanna luar pulau ti Jawa gitunya. Pak gimana nih kalau misalkan seumpama bibitnya busuk gini-gini lain sebagainya kendala gak apa-apa ya gak apa-apa kirim aja biasanya gitu mah jelema anu garda duit Kang. Perlu mengerti juga bahwa para peternak domba itu mungkin untuk orang kampung kesannya tradisional banget jelema-jelema anu maaf lah inlander lah ya inlander. Abdi pernah foto jeung wakil direktur BRI Indonesia. Namanya Catur Budi Harto. Itu anu boga BRI, wakil direktur utama BRI Indonesia. Jalma penting lah ya. Jalma penting miara doma. Main teh usahana miara doma. Harga doma oge 15 juta hijina teh. Anu kasta-kasta tinggi mah Kang miara doma oge lain harga 1 juta satu. Eta mainna miara doma itu miara doma jenis naon? Doma sijian mainna miara resep gitu apa emang miara banyak? Banyak Kang. Usaha merenya hitunganna mainna mah. Lo bating duit juga nama. Lo bating duit abdi ditawaran Kang ku Pak Catur teh kan wakil direktur utama BRI. Kamu mau gak ternak di tempat kamu 15 ekor. Ini 1 ekornya hargana Kang 15 juta. Lamun 10 ekor oge nya kali 15 juta nge 100. Pansaannya. Sekurang teh Pak saya gak sanggup, sekurang teh gak apa-apa lah kalau misalkan 2 ekor dulu mah kayak gitu. Itu kan orang-orang yang kasta tinggi itu ternyata miara doma oge jadi gitu Kang. Tina usaha perjalanan miara doma jeung jukut teh abdi ditepangkeun jeung orang-orang Mabes Polri. Abdi lamun nya katilang lamun aya itu iyalah di perjalanan lamun aya kasus etik itu iya udah sebutin aja nama saya wajib. Nah orang jualan jukut tahu jeung nu model gitu Jang. Karena lah ari kasus SIM teu boga mah aduh nya aya disebutkeun maaf. Betul bukan SIM berarti Pak ya tewak di jalan Pak tewak. Karak gitu-gitu wae mah tinggal sebutkeun ngaran we. Biasa. Jadi SIM nate nyebutkeun ngaran berarti. Abdi pernah Kang nya tepira lah ari polisi mah aduh sebut merek wae keceplosan. Kadang kan sok mempertanyakan hal-hal anu eueuh ge di aya-aya gitu. Oknum Kang, oknum polisi ya, tidak semua polisi seperti itu. Aduh, langsung gue telepon. Dan mohon izin nih. Saya kena tilang gini nih. Mana saya ngobrol aja langsung sama polisinya.
langsung itu yang ini yang nilang saya. Oh siap. Wah. Eta the power of jukut lah. Power of Ya. Sama Jadi tah gini. hadus minimat lah meureun tina dagang tina jukut ieu anu hal anu sebenarnya dulunya mungkin tidak dilirik potensinya ya. betul. Ku Kang Dery teh akhirnya bisa disulap ya jadi segala rupanya ladang duit lah, ladang itu, ladang Iya. channel apa Betul. link link segala rupa berarti. Dan yang paling utamanya itu kita selaku pembisnis itu menjalin relasi, Kang. Ya alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang hebat sama Pak Irjen Pol Hamidin. Dia beliau Kapolda ya di NTT, saya ingat saya itu. Pernah saya ke tempat beliau juga gitu kan, sama orang-orang Mabes, sama orang jaksa gitu kan. Pas waktu saya pernah ada suatu kasus juga kan. Kasus Saya- naon nih? Ayalah ada polemik di Tongoh di kampung kayak gitu kan. Saya ya berbenturan itu dengan pengusaha lagi. Sampai pada akhirnya Kompetitor kan, lah ya. bukan ranahnya, usahanya beda Kang. Nah, Beda sektor itu usahanya. Cuman ini bisa menghambat untuk usaha saya dan juga untuk warga sih khususnya, umumnya untuk warga. Dan pada akhirnya saya hubungi rekan-rekan saya, relasi-relasi saya dari bisnis. miara doma anu pernah beli jukut ke saya. Jadi sebisa mungkin Kang kita itu harus akrab lah, diakrabkan. Benar-benar memaksakan untuk bisa lebih dekat lagi, membangun komunikasi lagi sebisa mungkin sama konsumen kita. Jadi ranah nate kayak orang lain nggak bahas cukut deh ya. Polemik tentang kehidupan oke orang bisa disodorkan gitu kan ke rekan-rekan relasi teh. Ada simbiosis mutualisme lah. Nah, Jadi bukan hanya berbicara tentang masalah bisnis unggul. Iya, betul. ujungnya ya. betul, Jadi betul. memang saudara-saudara pendengar ini jadi memang tina jukut iya ya Kang dari Lempang jadi segala rupa bisa artinya jadi segala rupa Alhamdulillah. boga akhirnya. Alhamdulillah. Wow. Ayeuna Kang Der sehari itu sabaraha truk kira-kira biasa nak ngirim? Jatuhnya bukan truk Kang. Jatuh Kalau misalkan truk mah itu bisa nyampe ya 100.000 lah, 100.000 batang itu kan nominalnya nyampe puluhan lah, puluhan juta itu. Jadi satu hari itu dia Kang tadi, karena kita menggunakan ekspedisi nih. Kalau misalkan orderan yang sedikit itu bisa jatuhnya di 5.000 itu dia tadi. 5.000. Ya 5.000 stek lah. Oh, 5.000 Kalau batang. misalkan per harinya itu, per harinya. Kalau misalkan satu bulan, kalau misalkan berbicara nominal ya, omset lah lain keuntungannya, ngobrol kena omset lah. Jadi omset dan keuntungan itu berbeda nih. Kalau misalkan omset mah ya tembusnya 50-an lah. 50 juta. Ya. Nah Jukut 50 juta dah dengkeun ya. Itu mungkin hanya pribadi saya, belum sama rekan-rekan yang 10 orang itu. Itu bisa tembusnya ya 100-an lah. Jadi GWF Per bulanan. itu sabulanna bisa muter kendut 100 juta berarti. Bisa. Ya dan. Jukut Itu dalam jangka ya kurang lebih 1 tahun ke belakang lah. Sampai saat ini insya Allah masih stabil. Komodi usum hujan ke abdi maresep karena usum melak jukut. Jadi orderan biasanya lebih meningkat. Nanti ditunggu-tunggu. Ya mudah-mudahan bisa 1 M lah per bulan. Iya, kira-kira Kang kita ngomongin nominalnya bisa yang tertarik kan akhirnya. Ngomongin nominal 100 juta itu nominal bruto kan. Nah, kamu neto nah ya kakang untungnya sabaraha sabulan. Jadi lamun misalkan iya masih tina hitungan dagang mah paro lah setengah nah Kang. Setengah. Jadi Dagang jukut aja 25 juta untungnya enak. 25-20, tapi lamun misalkan ya belak-belakan we lah kapalang. Jadi lamun misalkan paling minimna 10 tembus bersih nah. Paling minim. Tapi itu berjalannya sekitar 1 tahun kalau pegang, dan itu dipengaruhi sama viewer si YouTube ya. Lamun si YouTube iya menurun viewerna, otomatis ke orderan joge rada saeutik. Tah makana sebenarnya mah kunci nama na YouTube-na ieu kudu bener di up ya. Di up teh. Jadi nambah oke karena orderan teh kayak gitu. Tah digital marketing lah inti nama. Medan. No karar itu teh. Kuma.
Tapi kan pasti konsisten bilang isu Kang ya. Insya Allah konsisten. Konsisten bilang isu John. Abdi kan kadang kitanya ketika memang memposisikan mungkin salah satu posisi di mana orang baheula keur ngarintis mulai jeung posisi orang ayeuna ibarat ieu nama duit anu memang ieu nama orang sabisa mungkin jadi duit anu berjalan arek ka mana-mana oge duit kudu ngalir ya ka urang. Kayak gitu kan santai oge. Jadi orang Kang posisi ayeuna mah kadang terlalu berleha-leha secara fisik ya, tetapi secara pemikiran saya tuh ya terus upgrade. Sebisa mungkin orang melek ya ibaratnya mah bisa membaca peluang, membaca arah teh kudu ka mana kudu melek. Walaupun secara fisik mungkin orang kegoleran sare itu ya, tetapi kita harus benar-benar secara ininya. Saya ini kompetitor kan, maksudnya kompetitor. Apa ada kompetitor lain? Ada. Itu yang lebih hebat itu Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh jadi yang Jawa Barat mah. Untuk Jawa Barat saya yakin sih ini baru asumsi saya Kang. Untuk Jawa Barat ini mungkin salah satu penyaplai terbesar itu baru rumah GWF. Rumah GWF. Karena udah berapa juta bibit saya kirim. Jadi ayeuna Kang kemarin tadi kan sudah ada ayan ya bibit ngesepi ke Turki. Sementara terkendala masalah surat menyurat lah yang ke sana gitu. Nah ya bakal aya upgrade artinya ya kan lamun geus ngajual kali itu berarti ekspor impor asupna kan? Betul. Eksim ya, ekspor impor. Nah ya upgrade mau hati rumah GWF ieu. Kanggo kaditu gitu misalnya kanggo ka konsumen-konsumen anu aya di luar negeri. Sebenarnya hal itu mungkin untuk saat ini belum Kang. Karena secara teknis kita bicara teknis, hafal murlah teknis di Indonesia model kumaha. Orang cici anu cicing di kampung kayak gitu. Urusan adeng teknis dengan orang-orang terkait rada ribet. Tetapi ya untuk jangkauan ke sana sebenarnya kita sudah dipikirkan. Tetapi mungkin sih secara harapan saya tidak putus asa. Tetapi ada keyakinan juga saya juga mungkin insya Allah bisa tembus ke sebelah sana. Tinggal kita membangun relasi-relasi lagi aja sih. Relasi-relasinya baik dari PT-PT terkait sehingga kita bisa ekspor ke luar kayak gitu. Maksudnya sampai saat ini berarti belum can ka lingna can nepi gitu ya kan. Can nepi lingna. Berat. Lah roda iyalah orang urusan itu ya kadieu oge. Prosedurna pokona sok we hayo. Prosedural dan yang pasti butuh modal. Jelas. Sementara kan namun ekspor impor itu ya butuh legalitas nya, legalitas oke PT gitu kan ya. Benar itu. TBK GWF TBK dan tembakau. Soalnya tadi kurang garam TBK tembakau. Aduh. Luar biasa Kang Dery. Terus ayeuna tadi urusan dengan kompetitor itu kumaha? Itu sebenarnya kita sudah ngobrol sama dinas terkait juga yang membawahi peternakan ini yaitu Kementerian Pertanian kan. Jadi Kementerian Pertanian itu kan bawahannya ya mungkin ada tingkat kabupaten, kalau misalkan paling terbawah itu tingkat kecamatan ada penyuluh. Jadi kalau misalkan kita berbicara dunia bisnis di bidang rumput itu setiap beberapa tahun sekali ada jenis baru yang dikeluarkan. Jadi misalkan UGM misalkan si A meneliti tentang rumput, akhirnya mengeluarkan jenis rumput atas nama si A karena penemuan si beliau. Itu per tahun ya bisa 1 tahun atau 3 tahun sekali jenis rumput itu selalu ada. Jadi sebisa mungkin orang-orang peneliti kan jatuhnya ya kalau misalkan dunia peternakan bisa kalau secara kampus-kampus biasanya UGM atau IPB. Jadi orang-orang itu kan mereka meneliti nih untuk menemukan rumput yang paling bagus di antara jenis-jenis rumput yang sebelumnya. Akhirnya keluarlah jenis rumput baru. Nah, dari keluar jenis rumput baru ini, kita ini kesulitan untuk mendapatkan jenis tersebut. Aksesna. Karena memang untuk mendapatkan jenis baru ini, prosedurnya ya itu dia, prosedur lagi kan. Sehingga kita ini ketertinggalan. Jawa Barat itu menurut saya adalah salah satu ya di dunia peternakan itu bisa kebilang agak tertinggal lah. Padahal IPB orang Jawa ya. Ada. Nah, ya IPB gitunya sulit yang di jana kampus nomor 2 terbaik di Indonesia.
Tapi nyari lulusannya mungkin tapi kan ada researchesnya, ada penelitinya ya kan. Ya, betul. Berarti Adalah, akses ke pasti. penelitian eta Nah, hese. eta akses walaupun kita sudah benar-benar mengusahakan ke pihak-pihak terkait ya, baik itu penyuluh lah paling dasarnya, atau misalkan ke dinas peternakan yang ada di Sukabumi lah kayak gitu kan Kang. Tapi tetap kita tuh masih sulit, entah itu prosedurnya gimana, tetap aja kita sulit, sehingga si kompetitor yang ada di Jawa Tengah ini malah nanam duluan, saya tuh malah beli bibitnya nanti ke orang Jawa. Jadi bukan langsung ke ininya nih yang awal mula menemukan. Jadi saya kalau misalkan udah banyak dulu di daerah Jawa nih di kompetitor, nah akhirnya saya belinya ke kompetitor Kang. Nah akhirnya yang lebih maju itu ya itu duluan, saya mah belakangan. Kayak apa abdi penelitian itu modalnya besar. Ya, wajar. Penelitian itu Wajar. bisa penelitian kampus, peneliti naon itu modalnya besar. Tapi kan urusan supply menyuplai biasanya karena si ngaranna geus aya di kampus itu disuplainya ke kampus gitu. Ya. Bener kan kos gitu tapi ya. Abdi mah Kang rada pala laurah ngobrolkeun ieu mah Tenang naon Kang. Tenang naon. Iya aduh bahaya. Tenang naon edek pan. Santai. Tapi memang artinya Kang yang seperti ini kan hal tabu ini harus diungkap ke publik. Betul. Gitu. Ya, meureun kita nyambung ya tujuannya salah sahijina kunon podcast Caduk campur aduk judulnya nya Caduk gitu, dan disiarkan di Berita Kalapanunggal karena memang hayang ngangkat-ngangkat hanu tabu. Jika misalnya contoh mantan cabol gitu kali itu. Terus dari LGBT kelar itu. Tapi sampai saat ini hese ya. Karena maranehna mungkin muncul dasieun kan. Dasieun ka Kalapanunggal dasieun dihujat gitu. Saya pernah ngobrol walaupun itu di luar Kalapanunggalnya gitu. Benar. Ya maksudnya ya kalau kita mau ngobrolin hal-hal karena kita kan judulnya indie ya. Bukan perusahaan anu kudu sagala rupana diatur secara naon-naon, tapi ieu mah indie arek dengekeun heug tapi henteu mah piraku gitu. Tapi terima kasih untuk para listener yang sudah mendengarkan gitu. Kebosan-bosan ini ningali urang di dia gitu nya. Terus Kang Der, ini potensi jukut odot di urang ya banyak potensinya. Ulah wakang ngomongin marketingnya ya. Kita ngomongin potensi aja dulu di Kalapanunggal. Ini bagus nggak? Bagus banget ya. Lahan kita ini kan maksudnya iklim kita ini iklim tropis. Kalau mau di pegunungan mah kan hujan wae gitu nya. Di urang mah geus hujan, di Jawa mah can hujan, di belahan Karawang itu mah can hujan. Jadi untuk potensi menanam rumput ini sangat bagus sekali Kang. Itu berpengaruh juga ke bibit Kang. Kalau misalkan si jukut dipelak dina lahan anu kering, anu jarang hujan, bibitna oge engke teh gancang peot, gancang jore, gancang busuk lah biasana. Lamun misalkan dipelak tina anu lahan anu alus ya anu hujan wae, itu kekuatan bibitnya juga benar-benar bisa tahan lama. Lebih segar, fresh, itu benar-benar fresh karena ya itu dia surga dunia meureun aya di dieu gitu nya, di belahan Tongoh gitu kan, di lokasi Kalapanunggal. Jadi hal eta teh benar-benar bisa dimanfaatkan untuk menanam rumput secara potensial lah. Dan sebenarnya itu pun bersinggungan lah dengan jargona Berita Kalapanunggal di sana. Live in a little paradise, karena mungkin sedikit banyak saya juga menyadari Kang. Kahiji memang kunon Belanda baheula nanam pangheulana di dieu nya. Betul. Walanda ieu pasti enak naonan gitu. Jika dagan ku POC nepi ka ratusan triliun padahal melak di urang. Urang dibodohan akhirna karena terlihat bahwa inlander itu adalah atau jalma-jalma anu kelas bawah eta ditinggalikeunana kagorenganana. Iya kan? Urang emung tani karena naon, karena inlander, karena kelas bawah. Gengsi. Iya kan? Padahal mah ya tiba baheula anu beunghar buat laneuh sebenarnya namanya kaden kumaha ge. Cukong-cukongna kan bupati, baheula kan bupati kan jadi cukong baheula. Di Belandana diberes sakieu dia akhirnya pas saya gitu kan bisa nyawana nya di Belanda di zaman Belanda gitu. Nya urang teh nyaho tutup kemungkinan ngomongkeun zaman ayeuna ge gitu walaupun ya terbuka ya.
Ya walaupun terbuka kan, akhirnya kan dipersulit urusan-urusan administrasi gitu ya. Sadis sekarang ya. Aduh. Gitu dah. Gawir sih saudara mah. Kita ngomongin sejarah ya, hari dah gitu. Tapi kan kung ngadanguna Kang Dery harusnya di lamun aya di negara sejen mungkin ya, mungkin tapi harusnya nu kos Kang Dery kieu atuh Swiss oge teu boga tangkal coklat manehna bisa ngajinan coklat. Orang Belanda teu boga orang Belanda teu boga lahan gandum edan atuh bir teh di jieuna nya. Tapi ka bir terbaik di mana? Di Jerman. Ungah poe orang ieu nginum bir. Terus di Itali di mana eta tangkal kopi eueuh aya keneh di urang di hareupeun imah gitu. Tapi manehna nginum cappuccino lain cappuccino anu pahit teh espresso. Ungah poe gitu di mana melakna gitu ya. Ternyata ya ini harus disadari lah kurang sadar ya potensi-potensi di Kalapanuga komo ya aya pelaku bisnis yang memang geus ngasaan dia tina taneuhna Kalapanuga kumaha nya dan bulan John 25 juta. Gaji PNS esalon sabaraha eta coba ayo. Gaji PNS honor mah anjing. Makanya Kang Abdi gitu nya punten-punten pas waktu siap. kapungkur emang secara background pendidikan PAI lompat ke honor bisa kaukur ya karena memang baheula pernah papanggih jeung dosen penelitian kualitatif da samut Abdi teh. Ya sebisa mungkin kalau misalkan mengajar tapi dibarengi sama usaha. Kalau misalkan mengajar itu belum tentu kamu bisa kaya. Ya, bisa kaukur. Tapi diselingilah dengan usaha. Mengajar itu kemudian karena memang secara prinsip saya pribadi Kang kalau mengajar itu ya full saya harus pengabdian. Ketika memang saya belajar itu masih mengharapkan nominal duit, saya tidak akan pernah mengajar. Karena gitu. memang saya juga aya di dunia pendidikan. Apal salobana saat kelobana lo apalah. Kumaha pahitna. Pahitna nya. Keke we boga duit mah tina proyek. Benar tidak usaha kan. Saya juga kayak apa di kamar mah sok motor kolotnya kotan di Jawa Kang. Kotan di Jawa plat AE, plat AB gitu hari itu pernah. Jadinya karasa keneh tidinya gitu daripada orang dina sakola ada pengabdian memang. Jadi cekolot mah nya cekolot orang. Jadi maneh lamun arek nyin sakola kudu miskin sedang gitu. Tapi mau bakal dibejakan di sekolah anak kumaha atau di mananya. Kela ya usumna lah. Abdi tiasa ngabdi meureunnya. Siap. Ngabdi emang abdi. Siap. Itu kan. Karena kita balik lagi siap jauh ting. Kira-kira amun urusan ayeuna urusan jukut ieu kekuatanana karena mungkin ngejualan bibit ya. Ya kan bakalan jarah radi dan mereka juga bisa membibitkan. Bisa ngejual bibit. Nah, kira-kira strateginya kumaha ta Kang? Ya kita memang dituntut untuk berpikir lebih ke depan ya Kang. Untuk membicarakan persoalan 2 tahun 5 tahun ke depan. Dan para pengusaha itu memang harus bisa seperti itu. Lamun misalkan orang mentogna mikirkeun poe ayeuna orang tidak memikirkan untuk ke depan secara perkembangan bisnis ya bisa paeh ya ibaratnya nama bangkrut bisnisnya kayak gitu. Itu udah ada di asumsi saya Kang. Bahwa untuk si bibit ini ada kemungkinan 5 tahun ke depan ini dia udah mengalami penurunan nih. Orang ngajualan bibit mal pati laku teuing. Karena memang anu disuplai ku saya geus baraha juta bibit ya ayeuna teh ya lamun misalkan dikembangkeun batur meureun secara ayeuna geus baraha miliar bibit ya lamun misalkan bisa ngabibitkeun mah batur oge kayak gitu kan. Akhirna karena memang secara pemberangkatan Abdi itu adalah sebagai seorang peternak domba. Jadi seumpama jukut teu laku Abdi mah teu khawatir Kang. Secara cuan gitu nya maksudnya teu khawatir engke urang neangan duitna gitu. Jadi orang tina domba eta sabisa mungkin miara domba orang kudu bisa ngahasilkan duit kudu anu bisa lebih gede oge tina jukut. Jadi seumpama si bibit teu laku Abdi berarti masih punya keneh lahan jukutna tah tidinya teh Abdi oge boga ternakna ternak domba. Jadi ayeuna ge Kang lamun misalkan usaha nu hayang kana jukut ulah saala kadar hayang ngajual jukut ye bisa jadi jukut mah teu laku jukut maneh mah. Jadi dimaksimalkan gitu kan dan memang harus bisa
melak jukut oge ongkoh, ternak dombana oge ongkoh, bisi jukut nanti laku. Dah itu tuh udah plan ke depan untuk saya. Jadi saya lebih fokusnya nanti membesarkan peternakan domba saya, bisa jual daging apa namanya akikah kayak gitu kan Kang, yang sudah jadi kayak gitu kan, bisa jual beli dombanya. Dan saya belum masuk ke ranah itu, masih fokus di cukut. Tetapi untuk dalam jangka mungkin 1-2 tahun ke depan ini, supaya how to survive bahasa kerenna, supaya maneh bisa bertahan ya, lamun misalkan cek Pak Ulum dulu kan abdi masih ingat weh diajar ke anjeunna dosen filsafat, bagaimana sebisa mungkin kita sebagai manusia itu harus how to survive ya Kang, ya gitu, supaya maneh bisa bertahan teh kumaha carana ya, supaya maneh ulah paeh lah ibaratnya mah teu bisa dahar teu bisa itu ieu gitunya. Tah dina usaha abdi seumpama jukut teu laku, sebisa mungkin abdi kudu bisa keneh menang cuan, bertahan lah. Nyata plan abdi mungkin 1-2 tahun kemudian itu tina domba. Nah, dan YouTube oge ya mungkin nanti mau mungkin bisa saja saya lebih besar YouTube-nya si Jukutna malah teu laku. Enggak, saya abdi fokus tina YouTube oge, bisa jadi mungkin sebulan 10 juta mungkin kan untuk 2 tahun 5 tahun ke depan. Karena jujur untuk YouTube pun sendiri saya belum terlalu fokus karena memang terlalu banyak order. Jadi si YouTube ini malah terbengkalai. Padahal udah tahu nih titik awal pemberangkatan saya itu dari YouTube, karena memang terlalu banyaknya permintaan saya malah jarang bikin konten. Dan itu bisa jadi peluang saya untuk 2 tahun kemudian supaya saya tetap bisa bertahan ya tinggal dibesarin si YouTube-nya. Jadi sebisa mungkin untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian sebisa mungkin saya harus masih bisa tetap bertahan dengan keadaan ekonomi yang stabil lah. Intinya makan manusia mah kudu gitu. Ya. Nah, akhirnya ya Kang, iya sesi terakhir dan mungkin paling ditunggu-tunggu ya. Tabungan Akang esa berapa sih? Tabungannya Kang emang sok seueur anu naros seperti kayak gitu. Aing mah hirup lain sorangan. Ya, ya. Lamun aing hirup sorangan aing mah geus beunghar. Bisa jadi punten-punten ya Kang, mungkin lamun misalkan baheula sih samemeh rarabi abdi kan baru nikahnya. Sekitar 6 bulanan lah kurang lebih. Jigana lamun misalkan anak muda yang belum menikah itu mungkin salah satu yang punya omset sekian itu ya saya. Kadang kan jarang Kang budak ngorak bebeungharan mah gitu. Nanti aya bahasa aneh kayak gitunya. Jarang lah yang beunghar mah maneh kudu rarabi heula kayak gitu kan. Jadi beak teu para ruguh kayak gitu. Dan hal itu saya menyadari bahwa saya hidup itu tidak sendiri Kang. Artinya naon? Mungkin saya kalau misalkan dikumpulkan duit geus numpuk. Karena memang saya sebagai manusia yang hidup, saya adalah sebagai manusia yang bersosial juga, saya adalah manusia yang memang secara spiritual juga sama Gusti Allah, memang pengen ilahi angta maksudi waridoka matlubi. Karena perjalanan hidup saya ini ya itu dia, ilahi angta waridoka matlubi. Ya kayak itu Kang. Jadi sebisa mungkin saya sebagai manusia memanusiakan manusia. Lamun misalkan aya anu butuh sakirana orang boga mah meureun. Itu ieu arek dulur mah kayak gitu kan Kang. Si duit teh ya digolangkeun nang. Kalau misalkan berbicara bisnis itu harus banding lurus dengan spiritual. Bagi orang Islam ya, khususnya bagi saya sendiri sih. Jadi lamun misalkan orang ngagugulung duit geus gede. Jadi lamun misalkan berbicara tabungan abdi mah Kang jujur tara ngagugulung duit mah geus kaluarkeun, karena memang duit itu adalah barang mati. Kalau misalkan dicicingkeun ya tetap sakit we. Terus putarkeun. Tapi adalah yang memang harus disisihkan untuk pribadi itu menjaga hal-hal yang memang tidak diinginkan, buah aya naon itu ada disisihkan. Paling kalau misalkan untuk saya sih minimalnya itu di angka 20 lah. 20 juta. Aya bukan 200. 20 mah aya. Minimalnya itu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Enak kerjaan imah ya. Berarti di kana barang kan kana barang ya pokoknya mah hal-hal anu lain we Kang, rek urang hirup jeung dulur, lamun urang hirup sorangan puguh meureun si duit mah ngumpul gede. Karena memang misalkan seumpama dulur Kang, karena memang berbagi itu yang paling tergantung dengan keluarga heula. Karena memang dalam setiap keluarga mah kan beda-beda gitu jelema teh aya anu babarineangan duit, aya anu teu babarineangan duit. Jadi sebisa mungkin kita mensupport keluarga kita dulu nih. Orang-orang terdekat kita dulu. Nah, terutama ya keluarga. Seumpama aya anu memang iya misalkan keluarga, ya sok aya. Dan saya itu tidak pernah memikirkan barang yang saya sudah keluarkan itu ya enggak.
Kalau misalkan saya mengeluarkan duit itu dan masih terpikir dalam hati saya rada berat, saya mau mengeluarkan duit kan. Mau mengeluarkan duit, mau saya gitu kan. Saya misalkan mengeluarkan duit 1 juta, misalkan kepikiran keneh tina hati jeung pikiran moal. Jadi kita berbicara tentang ikhlas juga, berbagi itu. Ikhlas mah cenah cek taeun mah Kang cek guru abdi gitu nya. Seperti maneh ngising nyaduk gitu kan. Dikeluarkeun maneh balik henteu inget deui kan geus dikeluarkeun. Urang masuk ingat kan. Nah. Jadi betul. Orang mah hitungan jalan mana. Bener. Nah, semodel gitulah intinya mah. Itu untuk preventif sih ada. Uang yang memang disisihkan. Tetapi saya lebih pure uang itu keluar. Dan itu saya belajar dari saudara saya. Saudara saya kan yang di Jawa itu pengusaha. Pas dulu jadi teknik dan beliau mengajarkan ke saya itu banyak sekali tentang bisnis. Dan akhirnya saya mengikuti jejak beliau dari arahan-arahan beliau pas waktu dulu dari pengalaman-pengalaman beliau. Oh, uang tuh gini. Kalau lu misalkan disimpan, uang itu ya bakal terus baku. Uang itu ya terus keluarin. Jadi sebisa mungkin uang ini dikeluarin sebermanfaat mungkin sama orang lain. Tapi lu harus punya ada juga sisi tabungan. Hal-hal untuk bisnismu ya tetap ada juga. Tetap untuk pribadi juga ya tetap ada. Tapi saya untuk saat ini paling itu ya 20 sih. 20 ya. 20 tapi iya tanah meureun makin ngelegaan meureun ya. Ya kayak gitulah. Perluasan Ya. Kayak gitu kan. Karena mah rugi ari mah di tanah Kang ya. Oke, luar biasa obrolan kita ngobrol sampai 3 part. Kebagian dengan naon teh ka potong ujung. Batur mah mal aya anu 3 part. Moal aya itu tapi ka 3 part. Oke, terima kasih Kang Der. Luar biasa berbagi sharing. Nanti bisa di-subscribe di rumah GWS, Rumah GWF. Terus nanti bisa di-subscribe juga Berita Kala Panunggal. Terus selain itu nanti ada petani kaone di Spotify. Anda bisa mendengarkan mendengarkan di Susu Kuda Terbang. Dan sebelum kita akhiri, dan satu lagi Anda bisa mendengarkan di Campur C Aduk. Di ini bisa di browse di Spotify, di Google Podcast, di Apple Podcast, dan di Castbox. Oke. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? No. Tekudu lah. No. Tenang. Apa dari awal teh bisa yakin ya si Jupiter bakalan dengan berbisnis Jupiter bisa ya di posisi sekarang yang kawan pemikiran. Nah, jadi guys ada pertanyaan bahwa apakah keyakinan di awal apakah bisa sagede kieu Kang? Itu sama sekali orang menyangka ada posisi seperti ini. Ayeuna orang ngajual jukut sampai kemana, relasi terbangun mana, sama sekali tidak pernah terpikir. Karena pemberangkatan abdi itu sebagai peternak domba. Jadi tadi Kang jawabannya sebenarnya yang tadi tina part video mungkin yang sebelumnya, bahwa muncul keyakinan itu ketika memang sudah melakukan perjalanan. Jadi manusia itu bukan apa yang kita inginkan Gusti Allah mereka orang, tetapi apa yang kamu butuhkan. Pas waktu orang mahayang pemberangkatan ngagedekeun peternakan domba orang, tetapi Gusti Allah punya rencana lain anu memang dibutuhkan ke orang, sehingga orang abus karena jual beli jukutna. Dan itu butuh waktu perjalanan, kamu dicaci maki dulu, kamu dicemooh dulu, maneh dinyenyeri heula, maneh pernah sampai aya nu ngomong oge sia arek naon disakolakeun ka Jawa. Aya Kang nu nyarios ka abdi, ari maneh arek kikieuan mah. Geus abdi mah cicing we. Hal-hal itu adalah bagian dari perjalanan. Sehingga pada waktu saat ini ya saya tidak menjawab lagi dengan omongan, bukti gua kayak bukti. gitu. Di rumah kudu ngabukti. Kudu bukti. Intinya perjalanan Kang. Awalnya memang abdi ya tidak pernah terbesit dan terpikir sama sekali. Aing yang beungar. Berarti posisinya akan teh tersesat di dalam kenyamanan, tersesat tina keuntungan akhirnya ya ada tina keuntungan ya karena awalnya kan ada melak doma. Walaupun akhirnya kan lurus deui nya kena melak doma deui gitu. Benar. Memang seperti kayak gitu.
tapi ya Kang perlu dipahami juga seorang pembisnis itu arek di kukumaha oge pasti nemu celah usahana arek digedekeun ka mana. Ya. Lamun misalkan maneh hayang usaha sok we hayang mulai. Jadi ulah waka nunggu engke. Mau mikir-mikir. Ulah waka mikir usaha Mana? mah. Mulai aya celah. Da abdi Ya. oge seperti gitu. Pengalaman abdi kayak Ya, gitu. Arek usaha mah sok aya mulai. Engke ge aya ieu. Lamun Pak Yai pernah nyarios ka abdi lamun misalkan maneh hayang boga showroom motor, misalkan maneh boga 10.000 duit. Sok we hayo ku 10.000 eta bismillah niatan ka Gusti Allah arek init arek usaha muka showroom arek dibelikan kana bensin arek neangan tukang showroom arek tuh nyatanya lah sok. Itu adalah perjalanan yang memang saya terapkan seperti itu. Saya dulu punya uang cuma 200.000 arek mulai karena doma teh. Dan pada akhirnya ya saya menerapkan dengan apa yang disampaikan Pak Yai ke saya kayak gitu. Ya jelema bisnis mah sabogana maneh naon arek motor arek sagala enak arek korek sugan meureun ieu jeung babaturan minta udu deula jadi ngawangkong kayak gitu tapi niatan terus langsung mulai. Urang rek usaha gitu. Nah, orang arek usaha dan itu nanti dari perjalanan akan menemukan titik temu sehingga saya ketemu di dinya. Oke, luar Dina Jukut. biasa, luar biasa. Ya, jadi poinnya itu adalah yang naik usaha kudu mulai. Dan yang kedua yang paling penting adalah bahwa bisnis itu berbanding lurus dengan spiritual. Betul Itu benar ya, itu berarti. Kang Dery, terima kasih. Sama-sama Kang. Luar biasa hari ini Terima kasih sangat juga. ngobrolnya ya dagingan nih. Kayak dagingan. Jargon naon? Oh, kata-kata terakhir Kang Der untuk para pengusaha pemula atau para pengusaha yang sudah iyalah maju. Ya siap-siaplah kalau misalkan kalian berwirausaha untuk dicaci maki, disudutkan, dicemooh, dijatuhkan. Karena memang perjalanan manusia ataupun siklus kehidupan tuh akan selalu seperti itu. Manusia itu tidak akan pernah merasa bersyukur kalau misalkan mereka tidak dicaci maki dulu, dijatuhkan dulu. Tidak akan pernah menemukan titik di mana sampai pada tingkat this is my way, I love my way. Saya sudah menemukan jalan saya dan ini jalan saya dan saya menemukan kebahagiaan saya ketika memang kalian belum menemui kerikil-kerikil kehidupan. Wah, jadi inti nama terus berlanjut apa yang memang kamu fokuskan pada titik suatu titik nun di sana, fokus wae kadinya. Apa yang ada kerikil-kerikil di sampingmu, bisikan-bisikan yang menjatuhkanmu, tapi kamu fokus pada satu titik apa yang memang kamu tuju itu. Ya, Insya Allah, Gusti Allah itu ya buatan sareo, gak tidur. Iya benar. Insya Allah itu akan sukses lah. Oke, luar biasa pokoknya mah, luar biasa. Dagingan ya ngobrol dagingan asli lain ngayang jeung ngawang-awang ya. Terima kasih Kang Der sekali lagi. Luar biasa sudah mau hadir ke sini mengganggu waktunya. Terus masalah teknis juga tadi minta dihampunkan lah gitu ya. Karena hanya orang tuh nyawa ada pangeran ternyata nggak iya kan anak kudu jadi tilu part. Benar. Luar biasa. Terima kasih Kang Dery, terima kasih untuk para penonton di studio, terima kasih untuk para kru yang hari ini hadir yang masih konsisten di podcast Campur Aduk, Caduk Podcast dan Berita Kala Panunggal. Selanjutnya kita masih punya bintang tamu lain yang sangat pastilah menarik KBOG gitu. Tapi dari berbagai sudut dan berbagai unsur. Aya pemerintahanana, aya ti pengusahana, aya nu heureuy oge gitu, aya nu ti kemudaanana dan lain-lain. Terima kasih masih konsisten nonton podcast ini dan akhirul kalam jangan lupa tadi kata Kang Dery bisnis atau apapun itu harus berbanding lurus dengan spiritual dan selain itu apapun itu harus dimulai dari titik yang paling rendah. Terima kasih. Assalamualaikum akhirul kalam. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.